Berikut di antara gagasan bagi kita penumpang moda di darat dengan bus, kendaraan pribadi, di pesawat, dengan kereta, ataupun dengan feri. Sebagai penumpang, ada kalanya waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan kita saat mudik lebih dari 4 jam. Pendekatan dan gagasan yang kami tawarkan adalah agar sirkulasi darah dari dan ke area ekstremitas bawah, dalam hal ini kaki dan betis, agar lebih lancar kembali ke area organ jantung dan otak kita secara lebih lancar. Selain itu, diusahakan saat di perjalanan kita mengenakan celana, dalam hal ini khususnya yang tidak terlalu tebal, misalkan jeans, agar sirkulasi darah juga lebih lancar terbantu dengan pakaian yang lebih lembut. Selain itu, alas kaki sedapat mungkin yang relatif terbuka. Berikut adalah teknik dan pendekatan pandikulasi pergangan atau pompa darah di vena kita, di katuvena, agar terpicu kembali ke arah jantung. Pertama, untuk ruas tulang belakang kita, angkat lengan kiri, tengok ke arah belakang sebagai penumpang, tegakkan punggung kita, kemudian silakan bernapas mendalam sebanyak 2 hingga 3 kali napas kita. Tengok wajah ke arah bahu kanan dan silakan ganti arah. Perlahan tegakkan punggung terlebih dahulu, optimum, tengok ke arah belakang dengan bernapas mendalam. Diafragma turun naik seperti piston memijat organ-organ pencernaan kita, juga memperlancar sirkulasi darah dari dan ke area otot pinggang punggung kita. Tengok ke arah depan kembali, kemudian tangkap kedua lutut kita, dorong ke arah depan rongga dada, angkat wajah, tarik napas dalam hingga teregangkan otot leher, dorong ke arah belakang, bungkukkan punggung, buang napas melalui hidung, perut sekempis mungkin agar terpijat organ-organ pencernaan kita. Angkat dagu wajah kembali, tarik napas dan bungkukkan punggung kita, buang napas, perut sekempis mungkin, sikut lengan lurus, sirkulasi darah dari dan ke ruas tulang punggung diperlancar, tegak punggung. Dapat dilakukan 4 hingga 8 set. Selain itu, pose tadi Ketko dan pose puntir, ada pose yang sangat penting sekali juga, pose memeluk lutut, agar sirkulasi darah balik dari area betis dan paha kita lebih baik lancar. Posisi rileks lengan di samping kita, tegakkan punggung. Bagi yang cukup ruangan untuk mengangkat tangan ke atas, dapat dilakukan dengan cara mengangkat lengan. Jika ruangan cukup terbatas, cukup lengan di samping di bawah seperti ini. Tarik napas dalam melalui hidung kita, tengok ke arah kanan, angkat tekuk peluk lutut kanan, buang napas. Jinjitkan telapak kedua kaki kita, dekap erat, kunci, tahan napas, rileks, tarik napas, lepas. Tengok kiri, tekuk peluk lutut kaki kiri kita, jinjit, poin, buang napas, tahan napas, 1, 2, 3, rilis kembali, tarik napas. Baik, tengok ke kanan kembali, buang napas kita dengan posisi mendekap erat sirkulasi darah dan pompa vena di betis kita. Tarik napas dalam, peluk kiri, tengok kiri, buang napas, dekap erat, dibantu kembali ke area jantung kita. Tarik napas, rileks, buang napas. Dapat dilatih 4 hingga 8 set. Posisi kita sebagai penumpang akan cukup terbantu sirkulasi darah dari dan ke area kaki, terutama bagi yang terkadang mengalami bengkak di area pergelangan kaki, juga membantu sirkulasi darah ke area organ-organ pencernaan kita. Teknik ini idealnya dilakukan saat kita perut tidak terlalu kekenyangan atau habis makan. Dan berikut pendekatan dan gagasan yang diarahkan untuk pengendara, dalam hal ini pengendara roda 4. Oke. Teknik dan pendekatan ini disasar terutama saat kita mengalami kemacetan. Kita dapat melakukan peregangan sederhana, ringan, efektif, dan cukup membantu. Pertama, kita lakukan terlebih dahulu jika memang memungkinkan situasinya, macet misalkan,
untuk melakukan pose puntir seperti ini. Tengok, angkat lengan kiri kita seperti halnya penumpang untuk ruas tulang belakang dengan bernapas mendalam, atau jika perlu wajah tetap tengok ke depan. Oke. Untuk pengendara ganti arah kanan. Oke. Kelebihan kita menengok ke belakang adalah agar sirkulasi darah dari dan ke area leher juga terbantu di bantalan sendi punggung, pinggang, leher terutama. Jika tidak memungkinkan, wajah tetap ke depan. Oke, ditahan sekitar 3 kali napas, 4-8 set, atau kapan saja. Kemudian pendekatan kedua adalah untuk ruas tulang punggung kita. Untuk pengendara relatif terbatas ruangannya, baik untuk area pinggul ataupun di area depan. Kita seperti sedang memegang di kemudi. Dengan posisi seperti ini, lakukan Keiko yang dengan terbatas. Kita dorong rongga dada, angkat, tarik napas, mendongak, dan dorong, buang napas, bungkukkan perut sekempis mungkin, dagu hingga menyentuh rongga dada, kemudian tarik napas melalui hidung, tahan napas, 1, 2, 3, dorong ke arah belakang bungkuk punggung kita, buang napas, 1, 2, 3. Dengan teknik seperti ini, ruas tulang punggung pinggang diperlancar sirkulasi darahnya. Dan tidak kalah pentingnya untuk area leher kita regangkan dengan menduduki telapak jemari tangan menghadap langit-langit, diduduki di bokong kita. Tengok 45 derajat ke arah kiri, angkat telapak tangan kiri kita, tangkap kepala belakang, kemudian rilekskan seluruh tubuh, tekan hingga terasa terulur optimum grup otot leher, belakang samping kanan kita, bebas bernapas, punggung setegak mungkin. Kembali sekitar 30 detik, tengok ke depan untuk ganti arah. Telapak tangan menghadap langit-langit, tengok 45 derajat kurang lebih. Tekan serileks mungkin grup otot leher kita. Ini juga merupakan teknik yang dipergunakan untuk membantu meregangkan yang sering tidak mudah menengok ke kanan kiri. 30 detik, maksimum 1 menit. Bernapas bebas. Kembali, relax. Oke. Dan yang terakhir untuk pengendara, ada kalanya aktivitas yang terbatas di area pinggul, terutama otot piriformis kita menjadi tegang. Dengan aktivitas manual di area bawah di telapak kaki kita, lakukan pose untuk diletakkan tumit kaki kiri di lutut kaki kanan, kemudian dengan ruang terbatas seperti di mengendara, kita agak dorong ke depan hingga terasa peregangan di otot bokong dalam bagian kiri. Tahan untuk peregangan ini 30 detik hingga 1 menit. Oke, setelah itu dengan bernapas normal, rilis, kembali untuk ganti sisi satunya lagi. Oke, ini merupakan peregangan statis. Regangkan, tahan hingga terasa tarikan di otot bokong dalam pas di antara saku celana kita. Tahan, bernapas normal, biarkan otot bokong bagian dalam kita teregangkan. Umumnya grup otot ini cukup tegang dengan aktivitas yang tinggi, dengan waktu yang tidak sedikit di kendaraan, terutama bagi pengendara relatif gerakan yang sangat terbatas. Terima kasih.